Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Disnuraini dengan NIM 0502736665. Mengikuti program studi Sistem Informasi UPBJJ Surabaya. Hari ini saya akan mengerjakan tugas 1 pemrograman berbasis desktop. Langsung saja untuk soal yang pertama. Input menu restoran, program harus memiliki data menu makanan dan minuman beserta harganya. Data ini dapat disimpan dalam sebuah array. Setiap item menu harus memiliki nama, harga, dan kategori makanan minuman. Soal nomor kedua, pemesanan. Program harus mengikuti pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan sebelumnya. Pelanggan dapat memasukkan menu-menu yang ingin mereka pesan, maksimal 4 menu, dan menyertakan jumlahnya. Soal yang ketiga, menghitung total biaya. Program harus dapat menghitung total biaya pesanan berdasarkan item menu yang dipilih dan jumlahnya. Total biaya keseluruhan pesanan ditambahkan dengan biaya pajak 10% dari total biaya keseluruhan dan biaya pelayanan sebesar 20.000. Selain itu, restoran ini juga menerapkan diskon atau penawaran khusus. Diskon 10% jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 100.000. Penawaran beli satu gratis satu untuk salah satu kategori minuman jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 50.000. Soal yang keempat, mencetak struk pesanan. Program harus dapat mencetak struk pesanan yang mencantumkan item menu yang dipesan, jumlahnya, harga per item, total harga per item, total biaya pesanan, informasi pajak dan biaya pajak, dan biaya pelayanan. Jika ada diskon dan harga setelah diskon atau penawaran, tampilkan informasinya ke dalam struk pembayaran. Oke, langsung saja kita masuk ke Visual Studio Code. Di sini saya akan mengetik nama saya dulu. Untuk pengodingannya saya percepat dan penjelasannya saya lakukan setelah menyelesaikan tugas ini. Oke, jadi program ini terdiri dari dua kelas utama, kelas menu dan kelas main. Kelas menu adalah blueprint atau template untuk mempresentasikan setiap item menu restoran. Sedangkan kelas main
adalah kelas utama yang menjalankan logika aplikasi. Program ini tidak menggunakan struktur pengulangan loop seperti for, while, sesuai dengan petunjuk tugas. Sebaliknya, semua operasi dilakukan secara manual dengan menggunakan struktur keputusan if-else untuk menangani setiap item satu persatu. Ini memastikan kode tetap sederhana dan fokus pada indikator yang diminta. Program berjalan sebagai berikut. Inisialisasi data menu. Data menu disimpan dalam array statistik. Tampilan menu. Menu ditampilkan ke layar, dikelompokkan berdasarkan kategori makanan dan minuman. Input. Pesanan pengguna memasukkan pesanan maksimal 4 item dengan menu format nama, menu, jumlah. Hitung total biaya. Program menghitung subtotal, menerapkan diskon atau penawaran, pajak, dan biaya pelayanan. Cetak struk menampilkan detail pesanan dan total biaya. Kode ini menggunakan konsep Object Oriented Program atau OOP dengan kelas dan objek variabel tip data seperti string, double int, identifier, nama variabel atau metode, dan keyword seperti kelas public static. Digunakan secara konsisten. Array digunakan untuk menyimpan data, menu, dan pesanan, sedangkan struktur keputusan if-else menangani logika diskon dan pencarian. Penjelasan kelas menu. Kelas ini sederhana dan berfungsi sebagai model untuk setiap item menu. Ini memenuhi indikator pertama, mengimplementasikan penggunaan tipe data, variabel, identifier, dan keyword pada kelas objek dan metode. Atribut variabel instance. String nama, menyimpan nama menu, misalnya nasi padang. Tip data string digunakan untuk teks. Double harga, menyimpan harga menu, misalnya 25.000. Tip data double dipilih karena harga bisa desimal. String kategori, menyimpan kategori makanan atau minuman. Ini membantu pengelompokan konstruktor. Public menu, string nama, double harga, string kategori. Ini adalah metode khusus yang dipanggil saat membuat objek menu. Ia menginisialisasi atribut dengan nilai yang diberikan. Keyword public membuatnya dapat diakses dari luar kelas. Getter method, public string get nama, public double get harga, public string kategori. Metode ini mengembalikan nilai atribut mereka menggunakan keyword public dan return. Ini adalah praktik baik dalam OOP untuk enkapsulasi, menyembunyikan data langsung dan mengaksesnya melalui metode. Contoh penggunaan ketika membuat objek new menu nasi padang 25.000 makanan. Objek ini memiliki nama, harga, dan kategori yang bisa diakses via Getter. Penjelasan kelas main. Kelas ini adalah entry point program. Method main adalah yang pertama dijalankan. Ia mengelola semua logika aplikasi. Di sini kita lihat implementasi array, string dalam metode, dan struktur keputusan. Inisialisasi array menu. Inisialisasi array menu. 4 makanan dan 4 minuman. Ini memenuhi indikator kedua, mengimplementasikan array dan string dalam metode. Array digunakan untuk menyimpan data statis menu dan string digunakan dalam atribut menu serta input pengguna. Contoh, menu nasi padang 25.000, es teh ini dalam minuman 5.000. Metode tampilkan menu. Fungsi menampilkan daftar menu ke layar, dikelompokkan berdasarkan kategori. Cara kerjanya menggunakan sistem out print untuk mencetak setiap item secara manual tanpa loop. Pertama, cetak makanan lalu minuman.
Jika input bukan selesai per string split berdasarkan sama dengan dan simpan ke array. Contoh pengguna nasi padang dan jumlah 0. Dua ini menggunakan string dalam metode untuk parsing input. Metode cari menu. Fungsi mencari objek menu berdasarkan nama. Cara kerjanya menggunakan if else bertingkat untuk membandingkan nama dengan setiap item di array. Jika cocok, return objek. Jika tidak, return null. Contoh, jika nama nasi padang, if else akan dicek menu get nama equals nama dan return menu. Ini adalah alternatif dari loop memenuhi indikator ketiga, mengimplementasikan struktur keputusan seperti if else if metode hitung total biaya menu. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.